Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 16 Maret 2022, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, baru saja Tuhan Yesus menubuatkan, memberitahukan tentang penderitaan yang harus dilaluinya, menderita sengsara, wafat, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, di mana Tuhan Yesus katakan ia akan diserahkan kepada tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Hari ini tiba-tiba saja Yakobus dan Yohanes ini minta supaya diberi kedudukan, boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mulia sebagai Raja. Lagi-lagi para murid Tuhan ini gagal untuk memahami maksud kedatangan Tuhan di dunia, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai pelayan yang mau melayani sampai memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Akan tetapi murid-muridnya justru memperdebatkan dan mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sadar bahwa sikap melayani ini memang selalu terhalangi oleh ambisi pribadi yang selalu ingin dihargai, selalu ingin diperhitungkan, seperti Yakobus dan Yohanes, di mana kedua saudara ini meminta jabatan dari Yesus yang saat itu sudah mulai terkenal dan punya banyak pengaruh, dan mereka berdua ini berharap mereka mendapatkan jatah kedudukan yang membuat mereka terkenal dan membuat mereka juga sama-sama berpengaruh dan mendapatkan banyak prestasi, dipuji, dan mendapatkan banyak kemudahan serta kesejahteraan. Mereka sudah meninggalkan keluarganya dan mengikuti Tuhan, lalu mereka dapat apa? Mereka meminta sesuatu kepada Tuhan. Maka kalau kita baca kisah pembentukan
para murid dari sejak awal mereka menyediakan diri mengikuti Tuhan, ternyata para murid juga tidak jauh berbeda dengan kita yang sedang bergulat sebagai murid Tuhan. Di awal pembentukan jati diri mereka sebagai murid Tuhan, sebagai rasul, ternyata juga bergumul dengan jabatan dan kuasa duniawi, memperdebatkan dan mempertentangkan serta memperebutkan siapa paling berpengaruh dan punya kuasa di antara mereka semua. Ambisi pribadi untuk punya kuasa terhebat menjadi sirna, seolah-olah tidak bergaung lagi setelah peristiwa kebangkitan dan ketika Yesus naik ke surga, dan terlebih dalam peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, mereka tidak lagi mencari siapa yang paling hebat, siapa yang paling berkuasa di antara mereka, tetapi mereka semua pergi ke segala penjuru bumi sebagai utusan mewartakan kabar gembira bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dalam semangat pelayanan total mewartakan Yesus kepada segala bangsa. Maka saudara-saudariku yang terberkati, rahmat baptisan yang telah kita terima ini menjadikan kita kudus dan menjadi anak-anak Allah Bapa di surga. Maka salah satu cara agar kita tetap ada dalam suasana berrahmat, suasana kekudusan adalah dengan mengupayakan sikap pelayanan seperti Tuhan Yesus tunjukkan dengan mau melayani. Saudara-saudariku yang terberkati, sikap pelayanan nyata itu terungkap dalam sikap ini: mudah bersyukur, lebih banyak dalam mengasihi sesama, menyelesaikan tugas secara tuntas dan tanggung jawab, serta berbela rasa kepada sesama yang membutuhkan. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita bisa dimampukan untuk bisa menunjukkan sikap pelayanan itu kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami bisa bergerak melakukan segala kegiatan harian kami, sebab Engkaulah yang memampukannya. Semoga hari ini kami bisa mengisi kesibukan dan keseharian dengan semangat pelayanan, mau menyapa dengan tulus, menyelesaikan tugas dengan tekun dan teliti, mengisi kegiatan secara bertanggung jawab dan berbela rasa pada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.